ancinya. Nih, saya tengok tadi mataku langsung tengok ini loh. Nih, pohon ini nih. Ini nih, udah lama ya Mas di ground gini ya? Itu sama saya sudah 2 tahun, Hampir 2 tahun ya? Seingat saya ya 2020 ya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Ini memang dari awalnya di ground di sini atau di tanah Mas? Enggak, ini awalnya kan dulu dari Mas Supri. Mas Supri siapa Mas? Mas Supri itu ya kawan, Sama-sama bonsai lah ya? sahabat satu hobi juga. Iya. Pohon ini yang ngasih Mas Alek. Mas Alek. Dulunya di pot kecil, di pot hitam kecil segini, dan saya bongkar ternyata pohonnya cangkokan, sepertinya cangkokan. Dulu belum ada, ini cabang-cabang baru teman-teman, cabang-cabang baru. Ini yang saya potong, ini yang bekas-bekas saya potong. Ada cabang baru ini baru muncul. Ya, saya nyampe nengok ini mata saya langsung tertuju di sini loh. Pohon si Anci ini karakternya udah mulai Mas ya? Nampak ya, tinggal pengelosan ya. Pemilik awalnya sudah paham. Sudah paham karena ini mungkin ya. Mungkin ini dari top mahkota. Mungkin, tapi saya nggak tahu juga. Iya. Saya cuma melanjutkan membuat perantingan baru, percobaan baru, dan tujuannya saya mau menjadikan. Dan karena si Anci ini termasuk pohon yang saya sukai, jadi ya saya tetap mau menjadikan. Iya. Ini kan berbuah ya kan Mas? Berbuah. Bisa dimakan buahnya? Bisa. Itu kandungan vitamin C-nya 1300 ya. Ini mau nanya dulu kalau cocok. Kira-kira ini dilepas nggak nih? Kan not for sale. Wah, not for sale teman-teman. Termasuk pohon warisan. Pohon warisan. Banyak sekali cabang-cabang yang kita cutting pertama. Jadi ini saya menggunakan aluminium foil untuk menumbuhkan kambium agar cepat sembuh bekas potongannya. Yang ini ya? Ya ini saya cukup menggunakan aluminium foil aja udah bisa. Nanti akan sembuh seperti ini, dan ini anti jamur ya. Ini anti jamur, teman-teman bisa membeli online atau membuat sendiri atau pakai salep kambium juga bisa. Nah, ini tahapan-tahapannya untuk mengatur keseimbangan. Kita cukup mengarahkan cabang-cabang ini, nanti kalau ada tumbuh baru, contohnya kita menginginkan cabang ini besar, ini mau ke arah sana, ini kita akan, kalau kita sudah lossnya sudah sesuai, ini kita tinggal potong, nanti nutrisinya akan mengalir ke sana, seperti itu terus. Nah, kawat untuk sedikit membantu untuk membuat liukan sedikit aja. Nah, ini murni sistem cutting dari awal. Jadi ini keseimbangannya dari batang utama, cabang pertama, cabang kedua, dan selanjutnya ini semuanya sistem cutting. Nah, sistem cutting semua memang akan sedikit lama, tapi untuk proses pengecilan itu akan lebih didapat, akan lebih cantik. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cabang kita butuhkan, ini juga kita butuhkan. Ini untuk membuat gradasi atau dimensi ya. Yang belakang otomatis akan sedikit lebih kecil daripada cabang yang di depannya. Ini akan membuat dimensi atau gradasi sebuah pohon. Bentangan juga seperti itu, dan semuanya ini masih tahap loss. Nanti untuk mengelos saya biasanya mengurangi daun seperti ini. Ini saya kurangi. Dia di pruning ya? Ya, pruning, kurangi daun, kita pangkas-pangkas semua. Tujuannya mengalirkan nutrisi agar cukup ke satu batang seperti itu. Nah, kalau dia di los itu dia langsung bisa dikawat tak? Kalau si Anci asalkan cabang belum kepotong itu sangat mudah sekali untuk dikawat. Contoh ini kalau kita potong segini, kalau kita biarkan pohon ini nanti akan keras. Mending saya los dulu, terus nanti kalau sudah sesuai nunggu cabang yang muncul di sini baru atasnya kita potong. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini kan sudah ada pemotongan nih. Nah, ini sudah ada pemotongan di sini, dan saya mengharapkan ke arah sini. Nah, dan arah matahari itu sangat menentukan sekali pertumbuhan. Matahari terbit kan dari sana. Nah, otomatis yang lebih panjang di sini, di arah sini daripada arah sana. Seperti itu. Nah, karena mengejar
bersinar matahari mereka. Nah itu nih buat teman-teman Ibaratnya seperti itu. info yang kita dapat nih untuk sinar matahari untuk bagus buat tanaman khususnya buat Dia juga bonsai. bisa menggunakan kompos daun bambu. Ini kalau sianci medianya bebas ya. Ini saya pasir, tanah, sekam bakar sama kompos Bambu ya. kompos daun bambu. Ini kompos daun bambu. Ini kompos daun bambu ini sangat bagus sekali untuk ini ya, perangsang akar ya, pertumbuhan. Itu sangat sangat cepat sekali. Dan juga apalagi kalau ditanam di dalam pot seperti ini kan, ini membantu sekali. Terus dia juga anti jamur, jadi mengurangi jamur pada akar lebih sehat, tanaman juga akan lebih sehat. Itu seperti itu dari teman-teman. Dan Pokoknya- setekannya udah banyak, Mana nih Mas? setekannya udah banyak. Setekan dari pohon ini ya. Setekan pohon dari pohon ini udah banyak sekali. Hidup semua Mas. Alhamdulillah kemarin pertama kali setek 100 pohon 100.000. Udah ngasilin ya. Udah ngasih Wah, segini-segini saya alhamdulillah. kasihkan aja 100 pohon segini-gini 100.000. Sisanya kan ada dari saya Semuanya 100 atau satu biji 100 satu batang? 100 batang. 100 batang 100. Ya, Nah, wih, murah banget nih. batang. Tinggi 25-30 cm. Dan pohon ini juga, ini kalau ini dongkel, ini cantik juga. Mana nih Mas? Ini setekannya 300 pohon, 300 batang. Yang mati cuma 50-an lebih lah. Iya. Yang mati, yang selebihnya hidup alhamdulillah. Kalau sianci ada berapa pohon Mas? Saya kalau di sini kan bisa dihitung. Kalau di sini bisa dihitung karena masih bahan semua ya. Iya. Di kebun pun hasil setekan saya taruh di kebun. Oh, di kebun juga ada ya Mas? Ya, yang hasil setekan Di kebun. Di mana Mas kebunnya Mas? Siapa tahu nanti kita mampir tengok kan di Nongsa. di Nongsa. Nah, teman-teman, selain di tahap 3, Mas Pras juga ada kebun di Nongsa ya Mas? Ya, itu untuk ini yang meliarkan ya. Meliarkan, mengeloskan ya, Ya, untuk indukan semua. indukan semua. Memang sengaja tidak saya program karena di sana kan jarang ya. Iya. Jadi apalagi kalau nggak disiram sana juga masih hidup, subur lagi. Iya. Jadi ya saya liarkan aja dari indukan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang berada di khususnya di lokasi Batam, di rumah pun ada, di taman pun juga ada, di kebun ya, di Nongsa ya Mas ya? Nongsa. Ya, Mas Afri kan pernah ke sana. Iya. Oh iya, tahu. Yang tempo hari kita ke sana sampai malam-malam kan? Iya, sampai malam. Iya. Nah, ini mungkin buat sahabat-sahabat yang di sana mungkin pertanyaan bagi yang pemula ya. Untuk membesarkan cabang tuh gimana caranya nih, tipsnya? Membesarkan cabang ya. Kita fokus pada cabang pertama dulu ya. Nah, otomatis semua pohon kan semuanya cabang kan tumbuh kan. Kalau kita biarkan semua akan pertumbuhan akan sama nanti. Nah, tipsnya yang atas tuh kita kurangi dulu, kita fokus yang bawah dulu. Kita fokus dulu di los saja dulu. Satu cabang, satu batang ya, jangan ada cabang. Kalau ada cabang pangkas saja nggak masalah. Karena kita ngejar pembesaran. Terus yang kedua, apabila kita kawat, kita harus pantau jangan sampai kawat itu masuk ke batang. Kalau sampai masuk ke batang, luka apalagi itu bisa jadi pohon itu akan macet, sangat lambat nanti pertumbuhannya. Berarti harus dikontrol ya? Harus dikontrol, tetap harus dikontrol. Makanya semua pohon ya, kalau menurut saya semua pohon seperti itu. Kalau kita lupa lepas kawat sampai kawatnya masuk, itu dia akan ngambek. Pohon itu, cabang itu akan ngambek. Malah justru nanti tunas baru yang akan lebih cepat besar daripada cabang yang ditakawat. Seperti itu. Oke. Setelah itu ada lagi ya tipsnya? Ya itu aja. Yang penting kita fokus ke cabang mana yang mau kita besarkan, dahan mana yang kita besarkan. Kalau kita fokus ke cabang pertama, otomatis yang atas kita sering kita kurangi, biarkan yang bawah dulu kita los. Nah, kalau begitu yang bawah udah pas yang kita inginkan, nah yang untuk atasnya gimana tuh? Baru selanjutnya. Seperti itu juga, perlakuannya seperti juga. Sama ya? Nah, atau seperti ini, kita bisa langsung ground ke tanah. Cuman kalau ground ke tanah itu kita harus
dua kali kontrol, satu mengontrol akar, dua mengontrol percabangan. Kalau di tanah itu akar tuh, kecuali kalau ground bener tuh memakai keliling dengan jarak berapa sentimeter atau berapa meter, kedalaman berapa sentimeter atau berapa meter, dan di alas itu nggak masalah. Tapi kalau kita liarkan di tanah itu biasanya akar tuh akan menjalar kemana-mana. Kalau di bak seperti ini kan kita bisa mengarahkan akar, satu, dua kita mengarahkan dahan, mengontrol akar dan mengontrol dahan itu akan lebih mudah. Nah itu. Oke, begitu teman-teman buat tips untuk memperbesar dahan. Oke, buat Mas Pras, thank you ya informasinya. Iya, sama-sama. Ini dari Batam Bonsai ya? Bonsai Family. Bonsai Family. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share.